Lovely People, balik lagi di channel saya Reza Brota Asmoro. Seneng banget nih ketemu kalian lagi dan aku juga seneng karena kedatangan temen lama aku yang udah dari dulu berkecimpung di dunia entertain, aktor fenomenal, sekarang beralih jadi produser katanya ya. Tapi juga bisnismen juga. Ini sebenarnya maunya apa ya artis yang satu ini? Ferry Ardiansyah, halo. Halo. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah Kakak Reza. Aduh. Sehat ya? Sehat? Ini apa kabar kita nih memang dress code ya? Matching ya? Matching ya? Tanpa disuruh ternyata udah ini loh. Nggak tahu ya, tadi aku pagi ngisi acara juga, tiba-tiba prinsipal juga pakai baju yang warnanya sama. Oh wow. Dan hari ini hostnya juga bajunya sama sama aku sama. juga. Waduh. Berarti kita kayak ada koneksi ya di bawah alam sadar. Betul sekali. Iyain aja ya, lovely people ya. Lovely people. Lovely people, biar suasananya lovely. Penuh ya cinta. kan? Bener. Betul banget. Mbak Ferry sibuk apa belakangan? Aku sibuk masih di MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibitions, itu kantorku. Terus lagi persiapan juga produksi film, Wah. masih pelan-pelan nyicil-nyicil, masih lama tapi. Ya, terus ada beberapa lah, sama satu lagi ya di dunia persilatan duniawi lah. Duniawi. Sibuk sama nganterin anak juga nih ya kayaknya Iya, ya. nganterin Kif anak, dipantau ya, terus nih Kif kayaknya. dipantau terus. Apalagi hari ini dia mulai masuk camp karena besok sudah Kemenpora Cup ya. Wow, Gitu. keren. Berarti bolanya makin ini ya, canggih Iya. ya Kif ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah masuk di ya squad khusus lah. Alhamdulillah. Serius? Bakalan Alhamdulillah. jadi atlet gak kira-kira ntar? Memang targetnya memang atlet sih karena memang di klub yang sekarang ini memang diminta Royal Indonesia Football Academy itu di bawah Real Madrid Foundation. Jadi memang dia diundang dan dites, alhamdulillah lulus dan masuk di squad itu. Ih seru, nanti Gitu. mungkin ajarin Yoda ya, karena dia udah mulai Ayo gelundung-gelundung. dong, main bola tuh asik loh. Iya makanya Makanya dia main bola. ikut bola, tim Umur bola. tim mana? Ada deh di sekolahnya ada after school gitu. Oke. Sama ada di luar juga yang di Pancoran itu loh. Sama dong. Beda klub, Beda grup ya? Beda klub ya? Oh, oke, Iya. oke. Tapi ntar Kif ajarin ya. Ya harus nanti main bareng sama Kif. Playdate. Flashback dong, flashback. Bang Ferry kan dulu mulai berkecimpung di entertain dari sinetron ya? Dari film Film dulu apa sinetron dulu? Nah Awalnya, ini infonya gimana nih? sinetron, ya benar sinetron. Bener kan, sinetron. Awalnya itu sebenarnya bukan sinetron, sebenarnya itu awalnya itu kalau dimasuk TV ya, itu iklan. Oh, Awal iklan, terus jadi presenter, baru sinetron, baru film gitu. gitu. Secara urutannya. iya. Di tengah-tengahnya jadi announcer radio. Oh, jadi sempat di radio juga. Iya. Emang suaranya enak banget sih. Betul, ya di radio dalam sini. Bukan. Oh iya. Dari sekian banyak yang udah dijalanin, yang paling nyaman jadi apa? Yang paling suka Yang paling suka dan berkesan? semuanya sih pasti suka dan berkesan. Semua punya kesan masing-masing sih, Syah. Tapi gini, nggak dipungkiri saat ini memang yang menjadi backbone perekonomian aku itu yang di bisnis, gitu loh. Jadi memang kalau di dunia seni atau di dunia seni peran dan sebagainya itu tetap aku jalanin, nggak aku tinggalin. Cuma mungkin frekuensinya ya agak sedikit berkurang, agak bukan picky ya memilih, tapi lebih tepatnya gini loh, karena gue mikir kalau aku syuting ya aku pilih keluargaku. Iya, waktunya ya. Ya yang keluargaku. Tapi kalau kerjaan kantor, yang aku pikirin tuh karyawan. Banyak juga kan, keluarga dan karyawan. Jadi tanggung jawabnya tuh beda. Lebih besar juga. Betul, jadi dari skala prioritinya kalau memang agak slow, longgar waktunya, bisa masuk syuting, aku masuk syuting gitu. Dan lebih ke situ kan sih lebih. Waktunya juga nggak singkat ya kalau syuting, apalagi sinetron itu dia. gitu kan. Film bisa sampai berbulan-bulan, nggak pulang-pulang. Makanya produksi sendiri. Oh gitu. Karena produsernya bisa pulang ya. Iya. Terus gimana dong ngatur waktunya? Kan sekarang sibuk banget dong jadinya di urusan bisnisnya, kerjaannya yang lain. Belum organisasinya. Betul, organisasi. Ya kan? Belum partai ya. Nah, itu dia. Ya, Gimana gitulah. tuh balancing professional life dan personal life?
Aku memang tipe orang yang nggak bisa diem sebenarnya. Lebih tepatnya tuh Sama ya, suami istri ya? itu dia. Oh, istri saya lebih dahsyat lagi. Kalau saya lebih betah di rumah sebenarnya. Kalau dia tuh lebih suka di luar. Nah, tuh kalau aku tuh gini, aku tipe orang yang bener-bener satu hari itu harus produktif. Dalam artian kalau misalnya memang santai apa segala macam, bener-bener aku dedicated di rumah tuh bener-bener me time banget. Me time aku cuma di rumah sebenarnya. I see. Bener nikmatin. Ngapain? Ya nonton film, masak apa segala macem, ya gitu Oh, aja. jago masak? Wih, Tanya belum tuh sama- tahu. Coba, lain kali masakin ya. Main lah nanti ke Kita nggak percaya, nggak mudah percaya soalnya. boleh mau bikin channel masak. Channel masak ya? Menarik juga loh sebenarnya. Iya loh. Iya. Oke, nanti kita. Bilang sama Babe ya. Bener. Ntar aku mau bikin. Serius aku bener. Iya bener. Iya bener. Itu sekalian me time kan? Iya me time. Tahun depan ya startnya ya. Biar bisa enak. Iya, asik. Nih kan Happy Oke. People bisa aja Iya. muncul sesuatu nih dari perbincangan Betul. kita. Iya, terus. Ya udah jadi lebih banyak terus untuk weekend aku juga pasti coba nyiapin waktu untuk anakku. Entah nemenin dia soccer ataupun aktivitas dia lainnya. Terus ya pergi bareng lah sama anak istri gitu aja sih. Ya seperti layak pada umumnya manusia di muka bumi. Ya, tetap bisa harus memprioritaskan waktu ya buat keluarga Betul. berarti ya. Karena family is number one gitu loh. Jadi apapun yang bisa kita lakukan ya kayak gue kerja kayak gini segala macam untuk keluarga kan buat Iya siapa sih, lagi gitu loh. Jadi kita tahu KPI kita memang buat keluarga. Jadi ya udah apa yang kita lakukan itu semua untuk keluarga. Jadi kalau misalnya satu hari itu misalnya ada 5 atau 4 agenda, 3 agenda gitu. Ya pasti aku upayakan kalau yang udah nggak ngapa-ngapain lagi di last destination gitu kan, di tempat yang terakhir dalam satu hari itu aku dalam kegiatan. Kalau udah beres tuh aku langsung pulang. Jadi bukannya beres tuh nongki dulu itu enggak gitu Keluyuran gitu. gitu enggak ya? Enggak. Dulu sih iya gitu. Sekarang apa ya? Apa karena faktor U? Enggak juga sih. Enggak ya? Faktor U-nya mungkin nih Uang. Ya aku mikir gini sih lebih tepatnya paling enggak bisa meluk anak dulu di rumah gitu kan. Kalau pulang terlalu larut juga cuma Nggak ngintip ketemu ya? doang di kamar, dia tidur kan enggak asik gitu. Jadi makanya selalu monitor kalau on the way balik. Jadi on the way balik nih kamu mau beli apa segala macam. Pasti aku komunikasi gitu. Tapi kecuali memang waktunya kayak hari ini nih lumayan rapet. Nah, ya udah nanti mungkin menyesuaikan bisa datang ke campnya dia gitu. Karena kan tiap hari anakku juga harus harus suntik ya tiap hari kan. Iya. Jadi masih dimonitor terus Masih ya? dimonitor terus, jadi tiap hari kita mesti bawa terus. Ini family man banget ya, Bang Ferry ini ya. Lucu ya, yang satunya istrinya kan, kata Tasya kan memang kayak motherly banget. Yang ini family man banget, cocok loh dua-duanya. Ih, gemes. Amin. Ya, soalnya saya mau jadi dokter nggak kesampaian. Jadi Bener, cita-citaku mau jadi dokter. Serius. Kenapa nggak kesampaian? Cita-citaku 3 sebenarnya. Dokter, jadi militer, kalau enggak jadi seniman gitu kan. Ya kadarullah dapatnya seniman. Iya. KTP gue pekerjaan seniman gitu. Oh gitu, emang iya? Ada yang gitu? Ada pekerjaan seniman. Oh keren ya? Iya, makanya ngambil kredit susah. Masa sih? Ya, Ya, coba ada aja. diskriminasi sih. Ya coba tuh. Makanya kita harus dorong Sedih dengan loh, iya. regulasi Iya, tenang. padahal belum tentu loh, bisa jadi lebih cuan bener. Itu dia, makanya sekarang ada hak, ada undang-undangnya kan. Iya. Terus jelasin undang-undangnya Enggak nggak sih, perlu ya, panjang banget panjang kali kayaknya. lebar. Tapi ya. mungkin aku minta Iya. dijelasin aja kalau untuk melihat perkembangan industri seni sendiri ini di Indonesia sekarang seperti apa sih? Yang jelas industri seni itu kan macam-macam. Kalau kita bicara seni pertunjukan itu juga beda lagi gitu kan. Itu aksi panggung atau teater dan sebagainya. Tetap itu lebih ada ekosistemnya. Nah terus juga kalau untuk seni peran sekarang juga outputnya juga banyak. Nggak mesti ke TV tapi juga ke OTT. Bisa nonton di HP, istilahnya seperti itu kan. Bisa di mana-mana sekarang, YouTube lah segala macam output bisa ke situ. Terus juga itu kalau bicara dari sektor bisnisnya ya, dari sektor outputnya. Tapi kalau dari sektor bisnisnya sendiri, aku lihat juga ya sebagai orang yang pernah mulai karirnya berdarah-berdarah gitu loh ya. Kayak ngeliat zaman sekarang kok enak banget gitu.
Ya, lu nggak perlu punya skill yang mumpuni segala macem, followers lu banyak lu bisa jadi orang, bisa jadi bisa dapat porsi, dapat harga, Jadi istilah public seperti figure gitu jadi ya. public figure. Jadi Sedangkan influencer. zaman aku dulu, aku pertama kali sinetron itu kan Cerita Cinta tuh, Indosiar tuh, Tahun berapa tuh? tahun 96. Wah, ada yang udah lahir? Oh, di sini banyak yang belum lahir. Masa? Anda sudah Lu main belum? sinetron. Hah? Mohon maaf, di sini krunya Gen Z. Masa sih? Iya. Gue ngeliat dia Kebetulan. waktu yang Titi Puspa ulang tahun 17 kan lu yang MC. Oh bukan, ya? Bukan, Oh bukan. bukan, Ya. mohon maaf. Iya. Ini kru-kru Gen Z semua. Iya. Makanya Anda kebayangkan? Itu dia makanya. Kebanyakan ya. Ya makanya itu kalau ngeliat zaman-zaman gitu ya, Syah, zaman-zaman kita nih, kita. Kita setelifting gak sih? Kurang lebih sih. Kurang lebih kan ya. Jadi beda kan dulu kan memang yang indikator itu bukan followers, indikatornya kan lebih ke lo punya skill beneran nggak, bisa lo acting, lo bisa lo nyanyi, lo bisa apalah gitu segala macam. Nah kalau sekarang mungkin perbedaan di situ ya kita sih, aku pribadi juga menyadari bahwa justru kitanya juga nggak boleh ketinggalan kereta gitu loh, harus tetap adaptasi, inovasi gitu loh, untuk bisa paling tidak supaya kita masih bisa ada diterima di circle itu, Masih bisa ada eksis di industri Yes, itu gitu. iya, Makanya alhamdulillah sampai sekarang aku masih kepake gitu kan di industri Jadi itu. kuncinya adaptif ya. Ada adaptasi gitu loh, harus adaptasi sama keadaan bisnisnya ya gitu-gitulah. Cuma ya ngelus dada aja saya. Memang butuh effort sih Perlu memang effort. ya. Jadi Pasti ya. Kalau ada yang karena perlu- harga juga beda. Turun juga harga. Kita pernah harga segini ternyata Oh gitu Oh ya. oke. Terus privilege juga gitu kan di lapangan dulu 2003 itu sinetron gue dapat Panasonic Award kan. Nah 2003 2004 itu lupa. Nah kita dapat privilege itu beda gitu kan. Misalnya? Pemenang gitu kan ya. Pokoknya service dari entah dari station, dari produser apa segala itu beda gitu loh, treatmentnya beda. Karena ya satu lagi, wah ini bagus, ini segala macam. Terus begitu sekarang kemarin gue produksi sama yang Gen Z juga, yang ini segala macam. Gile, nasi kotaknya isinya beda gitu loh. Nah, jadi waduh kok kayak diskriminasi gitu. Tapi gue mikir ya sudahlah kita ya mau vokal mau apa ya, itu kan kebijakan dari regulasi dari masing-masing penyelenggaranya istilahnya gitu. Kita nggak bisa neken apa segala macam ya, kecuali kita mau kayak gimana tapi ya udahlah kita terima aja. Yang penting tetap bisa berkarya. Kalau gue sih kunci gini Syah, paling enggak gue mau ngebuktiin ke anak gue, ke keluarga gue, paling enggak gue tuh punya karya. Iya. Jadi karyanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya gitu, gue ngeband nih, gue punya single, band rock apa segala, gue tahu lagu gue tuh nggak akan jualan, nggak bakal diterima di telinga pasar. Siapa yang mau dengerin lagu metal, siapa yang mau dengerin lagu segala macam kan? Ya tapi ya gue bikinnya beneran gitu loh, bikin lagu kenceng beneran. Tapi anak gue tahu, oh Dedinya punya karya ini gitu loh. Paling enggak milestone itu perlu kita bangun gitu loh, supaya nanti anak itu juga bisa ngelihat orang tua kita ini di dunia persilatan seperti ini tuh ya proses itu ada gitu loh. Jadi at least ada karya lah gitu. Iya, wah itu sih keren banget sih. Itu kan intinya adalah self actualization yang memang nggak peduli nih orang mau nilai gimana, tapi aku punya karya yang memang aku banggakan buat aku dan bisa diterima oleh keluarga misalnya gitu ya. Itu keren banget sih, karena zaman sekarang nih orang jadi lebih banyak menurut aku ya, yang mikir goal oriented aja, nggak pikir, nggak melalui prosesnya, pokoknya aku maunya viral misalnya gitu kan, tapi nggak memikirkan kontennya gimana, apa yang value-nya gimana, achievementnya berkelanjutan apa, atau enggak gitu kan. Iya. Impact ke masyarakatnya gimana, itu kan nggak dipikirkan. Sedangkan kalau seorang seniman pasti kan akan mikirnya panjang tuh ya. Karena hati yang bergerak kan. Hati yang bergerak. Pengen bikin sesuatu karya yang bermanfaat, yang memang tujuannya untuk sesuatu hal yang ingin dicapai. Karena gitu orientasiku juga dalam berkarya itu bukan hanya uangnya, bukan karena uangnya gitu loh. Karena paling enggak ya gue bisa mengaktualisasi diri lah gitu loh. Gue punya ini, punya karya ini bisa dibanggakan gitu. Keren.